Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi semuanya ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Pak. Baik Selamat ya. pagi, Bapak. Ya. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya secara online ya. Mohon maaf ya kita mulai 8.30 tadi perkiraan Bapak sudah sampai kampus jam 8 tapi ternyata eh, hari Senin ya crowded di jalan jadi eh, harus menunggu tadi ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke topik selanjutnya ya. Di pekan kemarin kita membahas tentang apa itu metode numerik, kemudian apa itu galat ya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mencoba ya untuk menggunakan bagaimana metode numerik itu digunakan ya untuk eh, menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam matematika ya. Pak, share screen. Oke, tapi sebelum kita mulai ya pertemuan dua, Bapak minta bantuan ke kalian ya. Nanti eh, di mata kuliah ini Bapak ingin melihat ya bagaimana eh, respon atau pendapat kalian ya. Sebentar ya, ini ada beberapa instrumen yang mungkin nanti akan kalian isi ya. Ini angket ya. Jadi di pertemuan dua itu nanti akan ada atau hari ini ya berarti ya ada eh, kuesioner tentang computational thinking ya. Kemudian di pertemuan kelima itu ada computational thinking self-efficacy scale, efficacy scale. Kemudian di pertemuan tujuh ada ini kaitannya dengan eh, apa? Kalau lupa lagi ya. Ya nanti akan kita lihat ya di pertemuan ketujuh. Ini di akhir nanti Bapak minta kalian mengisi kuesioner tidak banyak ya. Oke. Nah, baik, kita mulai ya pertemuan dua ini. Topiknya adalah akar persamaan tak linear dengan metode tertutup ya. Yang akan kita fokuskan pada pertemuan dua hari ini adalah bisection methods ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu metode tertutup, apa itu bisection method ya. Nah, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan akar persamaan. Ini kan istilah yang sering kalian dengar ya di SMP, SMA, atau di perkuliahan ya. Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat ya. Apa itu akar persamaan? Coba di sini Ramzi. Ramzi, Ya, Pak, hadir. ya, di Ramzi. Oke, menurut Ramzi apa itu akarnya? Akar persamaan. Konteksnya di sini persamaan matematika ya. Kan sering mendengar istilah akar ya, Ramzi ya. Ya, Pak. Kira-kira menurut Ramzi itu apa akar persamaan? Akar persamaan tuh yang ini sih, Pak. Ketika ada persamaan.
kayak X kuadrat min 5X plus 6 terus kan kita faktorin tuh ya Pak. Jadi X min 2 X min 3. Jadi Hmm. kita terus kita tahu nilai X itu 2 sama 3. Nah, itu bisa diungkapkan dengan kalimat tuh seperti apa? Itu kan contoh ya, Ah, Ramzi ah. ya. Kira-kira definisinya apa nih akar persamaan? Atau bagaimana Ramzi menjelaskan ya akar persamaan ini kepada siswa ya. Kan nanti Ramzi akan PPL ya, mengajar Hmm. di kelas, kemudian ada siswa yang bertanya, Pak Ramzi, apa itu akar gitu kan ya. Itu kayak semacam nilai variabel yang bikin persamaannya tuh jadi nol gak sih, Pak? Jadi kayak Ya. kan ada Mhm. AX gitu. Nah, biasanya tuh si X-nya ini gitu. Ya, oke. Terima kasih Agnia ini. Ini Ramzi dibantu oleh Agnia ya untuk menjelaskan akar persamaan ya. Jadi biasanya dalam persamaan kuadrat ya, kubik dan seterusnya ya. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut yang tak linear ya, kita bisa mencari nilai-nilai X ya, di mana ketika X-nya disubstitusikan ya fungsinya itu dia bernilai nol, gitu kan ya. Jadi adalah nilai-nilai X yang memenuhi fx sama dengan nol atau nilai-nilai yang mengganti X supaya fx-nya itu sama dengan nol kan ya. Dulu pernah Bapak bertanya ya ke mahasiswa apa itu akar ya. Ternyata jawabannya adalah bagian dari pohon ya. Memang konteksnya tidak disebutkan ya matematika. Tapi karena kita dalam konteks matematika ya, maka penjelasannya adalah ya, kaitannya dengan matematika ya. Nah, ini contoh sederhananya X kuadrat dikurangi 4 sama dengan nol. Nah, kita mencari nilai-nilai X di mana ketika kita substitusikan ya nilai X tersebut dalam persamaan ini dia menjadi nol. Maka di sini kita mendapatkan X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2 ya. Ya, ini negatif ya, bukan minus ya. Di sini X kuadrat minus 4 sama dengan nol. Tapi ketika kita menyebutkan akarnya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Atau secara grafis, ya. Jadi kalau kita lihat ya, bentuk ya dari persamaan tak linear, itu ada di mana ketika fungsi tersebut dia memotong ya sumbu X ya. Nah, jadi akar itu adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi kita bisa menjelaskan dari dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek aljabarnya, ya. Jadi nilai-nilai yang menggantikan X sehingga memenuhi fx sama dengan nol atau bisa juga kita menjelaskannya secara grafis, ya, di mana akar itu adalah ya titik potong ya grafik dengan sumbu X gitu kan ya. Nah, kalau eh, biasanya kita ya eh, ya bisa melihatnya melalui gambar ya di koordinat Kartesius. Kemudian kalau bentuk persamaannya adalah kuadrat ya, maka eh, cara yang kita gunakan ya untuk mencari akar selain tadi dengan pemfaktoran itu dengan menggunakan rumus kuadrat ya atau yang lebih kita kenal rumus ABC ya.
Ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita bisa cari nilai X-nya itu ya menggunakan rumus ini ya. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4C ya all over divided by 2A ya. Nah, bagaimana kalau bentuk ya persamaan tak linearnya itu derajatnya lebih dari dua ya. Ya, kalau kubik ya bisa ya sepertinya. Kemudian kalau 4 ya mulai keningnya mulai mengerut gitu ya. Kemudian pangkat 5 atau degree 5 itu bagaimana? Ya, sebetulnya kita bisa menggunakan konsep suku banyak ya, polynomial. Tetapi terkadang yang diberikan itu memang tidak sederhana, ya, kompleks gitu kan ya. Kemudian bentuk lainnya bagaimana kalau dia bentuk fungsi trigonometri ya. Jadi sin X plus X sama dengan 0. Itu bagaimana nilai-nilai X yang menggantikan ya fungsi ini sedemikian sehingga fungsinya sama dengan 0. Maka di sini kita perlu ya strategi lain atau cara yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak sederhana. Nah, rumusan masalahnya ya. Jadi eh, kita ingin mencari nilai-nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0 ya. Ya. Misalkan di sini nilai x-nya adalah s ya, maka fs-nya itu sama dengan. Nah, dengan menggunakan metode numerik ya, kita akan mencari ya ya akar fx sama dengan 0 itu dilakukan secara lelaran atau iteratif ya, iterasi ya. Jadi kalau iterasi itu prinsipnya adalah kita menggunakan X0 atau tebakan awal di mana tebakan awal itu akan kita gunakan untuk mencari nilai-nilai selanjutnya ya secara rekursif ya. Jadi ini prinsip dari iteratif ya. Jadi mencari atau eh, menggunakan tebakan awal ya, initial guess ya. Yang namanya guess atau tebakan, nah, kadang-kadang jitu atau tidak jitu ya. Maka kita perlu tebakan awal yang cerdas ya, karena kita memahami karakteristik dari fungsi tersebut. Nah, bagaimana tebakan awal yang cerdas itu? Nah, ini akan kita pelajari ya. Nah, dalam metode numerik untuk mencari akar itu ada dua ya. Yang pertama adalah bracketing method ya, atau metode tertutup atau metode pengurung. Artinya kita akan mengurung akar ya. Di di mana di situ ada akar, kita akan kurung ya akar tersebut dalam sebuah interval atau selang. Itu dinamakan metode tertutup. Kemudian selain metode tertutup ada metode terbuka. Ya. Nah, metode terbuka artinya kita menetapkan sebuah tebakan awal, ya, ya, tebakan awal yang di situ
biasanya mendekati ya, mendekati dari akar gitu kan ya. Nah, tadi ya supaya tebakan awal yang kita berikan itu jitu ya, efektif dan juga efisien. Ya. Ini akan kita pelajari ya kedua metode ini ya, untuk mencari akar persamaan tak linear. Nah, sebetulnya untuk mencari akar persamaan tak linear ya itu banyak ya caranya, tetapi yang kita pelajari di metode numerik ini eh, hanya beberapa ya. Jadi untuk bracketing method ini akan kita pelajari dua-duanya ya, bisection method, kemudian false position method, kemudian yang open method ya, metode terbuka ini beberapa saja ya, termasuk di antara Newton-Raphson ya. Kemudian yang system of nonlinear equation dan roots of polynomials ini eh, dipelajari ya di tempat atau di mata kuliah lain kan ya. Jadi kita fokuskan ya dalam mata kuliah metode numerik itu bracketing methods dan juga open methods. Nah, bagaimana metode tertutup itu bekerja ya? Prinsipnya adalah dengan melihat keempat gambar ini ya. Tadi di awal ya kita dapatkan penjelasan bahwa eh, akar itu secara grafis ya adalah titik potong fungsi dengan sumbu X. Ya. Nah, di sini di gambar A ya paling kiri itu ada fungsi misalkan fx ya. Di fungsi fx ini dia memotong sumbu X di sini nih ya. Misalkan di C. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya, jika ini fx, maka di sini adalah fa dan di sini adalah fb. Di dalam selang AB ini ada satu akar. Ya. Kemudian dari gambar yang A ini kita bisa mencari relasi antara FA dan juga FB. Ya. Hubungannya seperti apa? Maka bisa kita tuliskan FA dikalikan FB itu, FA itu dia negatif ya. Kemudian FB itu positif. Maka kalau kita kalikan dia kurang dari nol. Ya, ini yang bisa kita dapatkan ya di gambar paling kiri yang A. Jadi di dalam selang AB itu ada satu akar ya, itu C. Kemudian di gambar yang sebelahnya, yang kanan, ya, yang B, kita dapatkan di sini misalkan ya fungsinya fx juga ya, tapi fx-nya yang lain ya. Atau kita ganti ya jangan fx. Misalkan gx ya. Nah, kalau kita lihat ya, fungsi gx ini dia memotong sumbu x di titik misalkan C
D, kemudian E ya. Jadi eh, di dalam selang AB itu ada tiga akar. Ya. Kemudian ini bisa kita cari juga ya relasi ya hubungan antara bukan FA, GA dan GB ya. Kita lihat GA itu positif, GB itu negatif ya. Berarti di sini GA dikalikan GB itu sama ya, kurang dari 0. Oke, bisa difahami ya. Untuk yang gambar 3.1 ini kondisinya ya dalam satu interval ada satu akar, kemudian di gambar yang B itu ada tiga akar ya. Jadi banyaknya akar ganjil. Kemudian berpindah ke gambar 3.2 ya. Di sini ada dua gambar juga. Nah, ini misalkan fungsinya adalah HX ya. Nah, ini HA, ini HB. Nah, ini bagaimana ini relasinya? HA itu dia positif, kemudian HB positif. Jadi HA dikalikan HB itu dia lebih dari 0. Ya. Dan ternyata di dalam selang AB ini tidak ada titik potong fungsi terhadap sumbu X. Ya. Jadi tidak ada akar. Ya. Apakah ada fungsi atau persamaan yang tidak memiliki akar? Ada tidak? Ada, Pak. Apa itu, Kurnia? Apa ya? Bentar, Pak. Ini kalau persamaan ada yang punya tepat satu solusi, ada yang nggak punya solusi, ada yang tak hingga solusi ya. Maka ketewas. Hingga solusinya. Karakteristik apa? Karakteristiknya suatu fungsi atau persamaan itu tidak memiliki akar. Kalau nilai X yang nggak bisa bikin hasilnya jadi 0, Ya, kan apa itu? Istilahnya apa? tidak memotong sumbu X. Ya, tidak memotong sumbu X. Kira-kira istilahnya apa? Diskriminan bukan, Pak? Ya, betul ya. Diskriminan. Diskriminan kurang dari nol. Ya, ini di sini nih. Nah, ini nih. Ini namanya diskriminan ya. Jadi kalau diskriminannya itu kurang dari 0, berarti di sini kan kita mendapatkan eh, angka yang negatif ya di dalam akar ya. Dan itu kalau bicara dalam konteks yang real itu tidak ada. Jadi di sini eh, di selang AB ini tidak ada perpotongan fungsi dengan sumbu X. Bisa jadi ya di apa kalau diperpanjang ya dia ada yang berpotong, tapi dalam konteks selang AB tidak ada. Oke, ini ya yang A.
Kemudian yang B, ini gambar yang paling kanan. Kita ini misalkan F, G, H, I misalkan ya, I, X ya. Nah, ini kan I, A, ini I, B. Nah, kalau kita lihat ya, koreksinya I, A dikalikan I, B, itu dia lebih dari 0 juga. Jadi di selang AB tidak ada akar, ya, 0 akar. Kemudian di selang AB di sini ada 2 akar untuk perkalian, ya, nilai fungsi A dan juga nilai fungsi B yang lebih dari 0. Sehingga dari keempat kasus ini kita membuat semacam kesimpulan ya bahwa syarat cukup keberadaan akar itu kalau di sini FA dikalikan FB-nya kurang dari 0. Karena kalau kita mengambil yang lebih dari 0, ada kemungkinan itu dia tidak memiliki akar. Jadi jika FA dikalikan FB kurang dari 0, dan FX ini dia continue ya, menerus ya. Artinya continue. Ini konsep kalkulus ya. Di dalam selang AB, maka paling sedikit terdapat ya satu buah akar persamaan fx sama dengan 0 di dalam selang AB. Jadi sini syarat cukup keberadaan akar itu kalau nilai fungsi A dikalikan nilai fungsi B kurang dari 0. Ya. Bisa difahami ya. Ini kuncinya ya. Ini harus dipegang ya dalam memahami bisection method ya. Nah, setelah mengurung akar, ya, kemudian eh, syarat cukupnya juga sudah kita dapatkan. Selanjutnya apa? Nah, di sini kita memiliki beberapa permasalahan ya ketika kita mengurung akar ya dengan tadi ya kondisi eh, atau dengan menggunakan syarat cukup ya. Jadi permasalahannya adalah yang pertama di dalam selang AB ini ya terdapat lebih dari satu buah akar ya, ya seperti yang ditampilkan ya di slide sebelumnya. Kemudian jika mengambil selang AB yang tidak memenuhi syarat cukup, nah tadi ya, jadi kita mengusulkan atau memberikan sebuah tebakan awal, sebuah selang di mana selang tersebut ya tidak mengurung akar, artinya di luar dari akar. Nah, solusi yang bisa kita gunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan ini yang pertama adalah kita membuat grafik fungsi di bidang X, Y, lalu kita melihat perpotongannya di mana ya dengan sumbu X. Ini kita bisa menggunakan bantuan teknologi ya seperti GeoGebra. Dan kita coba gunakan juga ya untuk melihat representasi dari fungsi. Kemudian solusi yang lainnya adalah dengan mencetak atau mendaftar ya, mendaftar nilai-nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap. Artinya kita membuat sebuah tabel. Ini pernah atau sering kalian lakukan ya ketika membuat grafik ya. Jadi misalkan untuk X-nya sama dengan 0, fx-nya berapa? Untuk X sama dengan 1, fx-nya berapa? Dan seterusnya ya. Kita membuat sebuah tabel ya untuk melihat
nilai-nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap. Ini yang kita bisa cek. Kemudian dari situ kita melihat perpindahan dari nilai fx, ya, perpindahan dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Ketika nilai fx itu berubah, ya, dari positif ke negatif atau negatif ke positif, maka di situ ada akar. Karena prinsipnya tadi, ya, syarat cukup keberadaan akar itu kalau, ya, nilai fungsi dari A dikalikan nilai fungsi dari B itu dia kurang dari 6. Nah, kita akan menggunakan eh, metode iteratif, ya, dalam bisection method ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang eh, perlu apa ditekankan di awal, ya, supaya apa yang kita kerjakan itu efektif dan juga efisien, ya. Karena cara kerja komputer itu kan efektif dan efisien, ya. Kita memberikan perintah, ya, yang dimana komputer itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Seperti AI, ya. Jadi ketika kita memberikan prompt, ya, atau pertanyaan yang terlalu luas, maka AI itu memberikan jawaban yang umum juga, ya. Tapi kalau kita memberikan pertanyaan yang spesifik, detail, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Prompt itu sangat penting, ya, dalam AI. Dan untuk menyusun prompt itu tidak sembarangan karena perlu ada pengetahuan tersendiri, ya. Berarti dia yang menguasai topik itu pasti akan menuliskan prompt yang lengkap dan juga detail, ya. Tapi kalau yang belum memahami topik, dia akan menuliskan prompt yang terlalu umum. Nah, itu, ya, bedanya penggunaan AI tanpa kemampuan awal, ya, dengan penggunaan AI dengan pengetahuan dengan kemampuan awal. Jadi yang perlu kita tanyakan, ya, di sini adalah tebakan awal, kan, ya, selang mana yang di situ mengurung akar, kemudian bagaimana memulai proses iterasi, nah, kan, ya. Jadi kan di sini kita perlu adanya semacam model, ya, untuk memulai proses iterasi, kemudian seberapa cepat, seberapa efisien, kan, ya, agar kita mendapatkan akar yang dicari, ya. Kemudian konvergen, ya, artinya, ya, menuju akar yang dicari. Kemudian seberapa banyak usaha komputasi. Nah, ini kaitannya dengan efektivitas juga, ya, dan juga efisiensi. Kemudian iterasi ini akan terus berlangsung, ya. Nah, bagaimana kita menghentikan proses iterasi itu? Jadi ada kriteria yang kita berikan, ya. Ada eh, kondisi di mana kita mentolerir, ya, kesalahan, ya. Karena dengan sadar kita memutuskan, kan, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kita akan coba, ya, menentukan akar persamaan fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 10x dikurangi 5, ya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu mungkin, ya, representasinya di GeoGebra. Sebentar. Buka dulu, ya, GeoGebranya.
Kita buka yang versi online saja ya. Jadi Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5. Ya, 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5. Nah, kalau kita lihat ya, di sini fungsi ini dia memiliki dua akar ya. Nah, yang pertama, yang sebelah kiri itu dari 0 sampai dengan, maaf, dari -1 sampai dengan 0. Kemudian yang kedua itu dari 6 sampai dengan 7. Kalau kita lihat ya, eh, ini kita tebak misalkan di sini 0, negatif 0,4 mungkin ya. Nah kan belum kelihatan ya kalau kita zoom in terus. Nah ini eh, negatif 0,4. Nah ini kalau kita zoom in juga nggak ketemu exactnya ya, karena memang kalau kita lihat di sini eh, dia tidak memotong pas ya di satu titik ya, nggak sama. Jadi kalau kita zoom in terus eh, itu tidak akan pernah ketemu titik potong yang exact gitu ya. Jadi sebetulnya berapa gitu kan ya? Negatif 0,42. Nah, negatif 0,42 berarti di sini ada, kalau dari sini ya, eh, itu angka benaknya ya. Jadi kita bisa eh, menyebutkan seperti itu. Nah, ini tiga angka bena ya. Nol, negatif 0,424 dan seterusnya ya. Ini kalau kita zoom in terus nggak akan pernah ketemu. Sama juga dengan yang ini ya. Kalau kita zoom in juga tidak akan pernah ketemu titik yang memang dia tuh spesifik ya. Oke, ini ya representasi grafik dari fx sama dengan 2 pangkat x dikurangi 10x dikurangi 5. Lalu kita akan menggunakan bisection method ya untuk mencari akar dari persamaan ini. Gimana caranya? Nah, namanya bisection ya. Bisection artinya kita membagi satu bagian menjadi dua bagian. Jadi satu interval itu nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Nah, tentu karena membagi dua berarti setengahnya ya. Jadi di sini interval dibagi dua. Nah, kita misalkan apa, titik tengahnya adalah C, maka C sama dengan A plus B per 2. Nanti di situ akan terbentuk dua interval baru. Nah, kita akan pilih lagi interval yang di dalamnya masih mengandung akar. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi misalkan di sini ya, di A sampai dengan B, ya, di interval A dan B ini dia ada akar ya, di sini ya. Kemudian kita menggunakan bisection method ya, maka titik tengah dari A dan B adalah C0. Ya.
Nah, berarti ada dua interval baru ya, AC0 kemudian C0B. Nah, AC0 itu eh, perkalian nilai fungsinya lebih dari nol sehingga tidak ada akar, tapi perkalian nilai fungsi C0 dan juga B menghasilkan kurang dari nol, maka kita pilih di sini interval C0B. Nah, kemudian kita bagi dua lagi. Nah, di sini ada interval baru lagi C0 C1, kemudian C1B. Kemudian yang kita pilih adalah C1B ya. Kemudian kita bagi dua lagi, kita dapatkan C2. Nah, nah di sini kita lihat C1 C2 itu di dalamnya ada akar, ya, kita bagi dua lagi dan seterusnya ya. Jadi prosesnya seperti itu ya, bisection method. Nah, ini kalau menggunakan flowchartnya ya. Jadi ada selang AB. Nah, sebetulnya ini juga dibahas ya di algoritma pemrograman mungkin ya. Nah, ini bisa kalian coba eh, implementasikan ya. Jadi ada selang AB, kemudian dibagi dua, ya. Nah, dapatkan titik X sama dengan C, ada dua selang AC, kemudian CB. Nah, kemudian kita nilai evaluasi ya. Apakah FA, FC ini kurang dari nol? Kalau FA, FC kurang dari nol, maka ya, eh, yang menjadi selang barunya adalah AC. Ya. Ya. Nah, kalau misalkan FA, FC-nya tidak kurang dari nol, ya, maka selang barunya adalah CB. Jadi CB dia menggantikan selang AB. Nanti akan kita aplikasikan ya menggunakan Excel ya. Nah ini ya flowchartnya ya, ini bisa kalian lihat, kemudian bisa menggunakan eh, Python ya untuk menggunakan bisection method ya. Nah, ini kan iterasi akan terus menerus ya terjadi. Lalu bagaimana iterasi itu berhenti? Nah, perlu kita memberikan semacam kondisi. Kondisinya di sini ada tiga ya. Yang pertama adalah lebar selang baru itu kita batasi pada epsilon tertentu. Jadi epsilon ini adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Jadi kalau epsilon biasanya kan, epsilon itu bilangannya sangat kecil ya. Dalam limit juga sama. Di epsilon biasanya untuk merepresentasikan bilangan yang sangat kecil. Nah, misalkan epsilonnya 1/1000. Nah, maka kalau selangnya sudah 1/1000 udah cukup, gitu kan. Kemudian kalau nilai fungsi di hampiran akar itu FC sama dengan 0. Nah, ini eh, bisa jadi exact ya sama dengan 0 atau bisa juga ya keterbatasan Excel dalam merepresentasikan nilai. Nah, ini harus dicek terlebih dahulu ya. Nanti kalian expand ya, apa lebar ya, lebar selnya itu apakah dia betul-betul nol atau keterbatasan Excel ya dalam eh, menyajikan bilangan yang sangat kecil. Tapi kalau FC-nya memang betul-betul nol, maka ya sudah selesai. Kan. Kemudian yang ketiga, ini galat relatif hampirannya ya C baru nilai absolut ya dari C baru dikurangi C lama per C baru itu kurang dari eh, delta. Ya.
Dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Jadi ketiga kondisi ini bisa kita perhitungkan, ya bisa salah satunya atau bisa ketiga-tiganya. Ya, tergantung dari permintaan dari pemberi masalah. Ya. Nah, oke. Nanti kalian coba ya sambil mendengarkan, ya sambil membuka Excel, ya kita akan menggunakan bisection method ya untuk mencari akar persamaan ini, ya. Dan di sini diinfokan bahwa untuk kriteria berhentinya kalau epsilonnya 0,001, ya 1/1000. Kita coba buka Excelnya ya. Kita akan mencari akar persamaan Y, Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5 dengan menggunakan bisection method dengan epsilon 0. Nah, kalian cek ya apakah pakai koma atau titik. Nah, kalau gini berarti ini bukan angka ya. Pakai titik. Nah, kalau dia berpindah ke kanan ya, berarti eh, dia termasuk angka atau bilangan. Nah, yang pertama harus kita lakukan kan kita harus menentukan selang ya, selang di mana akar itu berada ya. Yang pertama tadi dengan grafik ya. Ini sudah ketahuan ya. Di selang -1 dan juga 0 kemudian 6 ke 7 dengan menggunakan bantuan grafik ya. Atau bisa juga kalian misalkan ya menggunakan bantuan tabel ya. Mencari interval akar, interval yang mengurung akar, mencari interval yang mengurung akar, udah ya, dengan menggunakan tabel ya. Jadi fx, misalnya kita mulai dari -2 ya, -1, -1, 0 ya, bisa kita cukup bisa sampai 8 ya. Kemudian fx berarti kita gunakan persamaan ini ya. 2 pangkat X ya dikurangi 10
dikali X dikurangi 5. Ini didapatkan 15,25. Ya. Jadi 2 pangkat X dikurangi 10 X dikurangi 5. Kita sort, apa, eh, hold, kemudian geser ke bawah. Nah, dari tabel ini kita lihat ya, ada perubahan nilai ya dari positif ke negatif, ya ini dari 5,5 ke -4, kemudian dari -1 ke 5,3. Jadi kita berikan warna yang berbeda. Nah, jadi berdasarkan tabel ini ya, kita mendapatkan informasi akar-akar ada pada selang atau interval yang pada interval yang pertama itu -1 sampai dengan 0, kemudian yang kedua itu dari 6 ke 7. Oke, kita akan mencari akarnya satu persatu ya. Jadi dengan menggunakan mencari akar persamaan pada interval -1, 0. Ini yang pertama adalah iterasinya. Ya, kita buat tabelnya ya. Iterasi, kemudian nilai A, nilai C yang di tengah ya, nilai B. Jadi C itu nilai tengah ya, di antara eh, A dan juga B. Dan kita mencari nilai FA ya. Kemudian kita mencari nilai FC. Kadang-kadang gini FC. Kemudian nilai FB. Kemudian kita melihat eh, lebar ya selangnya ya. Kemudian kita melihat selang barunya ya. Kemudian kita melihat jadi epsilon itu kan dia kaitannya dengan lebar selang ya. Tapi kita juga ingin melihat eh, galat relatif hampiran ya, error relative approximation. Kemudian kita akan coba lihat statusnya ya. Statusnya itu apakah dia eh, lanjut atau berhenti. Kita mulai dari iterasi yang ke-0. Nah, iterasi ke-0 kita lihat ya. Untuk A-nya adalah -1 ya. Kemudian B-nya adalah 0 ya. Ya, nilai C-nya adalah tadi ya A plus B ya dibagi 2. Jadi A plus B ya, dibagi 2. Negatif
0,5. Kemudian FA, jadi kan fungsinya adalah 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5. Jadi 2 pangkat X, ya di sini X-nya adalah -1 dikurangi 10 dikalikan -1 dikurangi 5. 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5. Di sini 5,5. Ini tinggal di drag ya outside ya. Jadi tidak usah diketik lagi ya persamaannya. Nah, kita dapatkan nilai FA, FC, kemudian FB. Kemudian lebar selang, nah ini lebar selang interval ya, lebar interval. Jadi bisa kita gunakan nilai absolut ya, nilai absolut dari A dikurangi B. Nah, di sini kan lebar selangnya masih 1, padahal kita menginginkan epsilonnya tadi 0,001 ya. Jadi belum sama ya. Nah, tadi kan gini ya, ini coba saya pakai draw. Jadi di sini ada A, ada B ya. Ya, kemudian sini ada C. Nah, kita ingin melihat ya, selang barunya apakah AC atau CB. Kita lihat ya, FA di sini FA-nya itu positif ya. Jadi FA-nya di sini ya. Kemudian FC-nya juga positif. Kemudian FB-nya negatif. Berarti selang barunya yang mana? AC atau CB? CB ya Pak? Ya, jadi selang barunya CB ya. Karena FC dikalikan FB itu kurang dari 0. Jadi FC dia dikalikan FB itu kurang dari 0. Kan syarat cukup keberadaan akar itu kalau perkalian ya nilai fungsinya itu kurang dari 0 ya dari suatu interval. Tapi kalau FA dikalikan FC itu tidak kurang dari 0 ya. Berarti di sini eh, ya berdasarkan penjelasan di awal itu di sini tidak terdapat akar. Nah, ini kan bisa kita tulis ya. Misalkan selang barunya adalah C, CB. Tapi kalau kita tuliskan seperti ini agak kurang praktis ya. Jadi kita bisa buatkan eh, if ya di sini ya. If nah, FA boleh FA FC ya atau FC FB. Kita coba yang ini ya. Jika FC dikalikan FB kurang dari 0, maka selang barunya tadi apa? CB ya. Jadi kalau FC dikurangi FB-nya kurang dari 0, maka selang barunya adalah CB. Tapi kalau tidak kurang dari 0, maka selang barunya adalah AC. Ya, biar kita tutup. Nah, CB ya.
Oke. Kemudian error relative approximation. Nah, ini belum bisa kita dapatkan karena C-nya baru satu ya. Kita bisa menghitung error relative approximation itu kalau ada C yang baru. Kemudian status. Nah, karena di sini dalam soal diminta untuk epsilonnya itu 0,001 ya. Berarti kalau kurang dari 0,01 eh, itu kita hentikan. Jadi if lebar selangnya itu kurang ya dari 0, pakai titik ya 1, maka kita N ya hentikan. Kemudian kalau belum kurang dari 0,001 kita masih buat dia lanjut. Dia next ya statusnya dia masih next. Oke, ini untuk di iterasi yang ke 0 ya. Bisa diikuti ya. Bisa sambil mencoba juga. Kemudian untuk iterasi selanjutnya ya. Nah, di sini kan selang barunya adalah CB ya. Selang selang barunya adalah CB nih. Berarti C ini dia eh, A ini dia menggantikan C ini akan diganti dengan A. Dia C ini menjadi A, kemudian B tetap ya. Nah, kita akan membagi dua lagi ya. Bagi dua lagi. Nah, kalau kita tulis secara manual juga eh, akan tidak praktis ya. Kita menggunakan if juga ya. Jadi if kita gunakan yang ini ya. Sebetulnya bisa juga ya FA FC boleh. Kita coba yang ini dulu ya. Jadi if FC dikalikan FB itu kurang dari 0 ya. Kalau FC dikalikan FB-nya kurang dari 0 yang menjadi A itu siapa? Di C-nya. Ya, C. Ya, jadi C yang menjadi A kan ya. Tapi kalau FC dikurangi FB-nya dikurangi FC dikurangi FB-nya lebih dari 0 ya, maka yang menjadi A-nya adalah apa coba? Jika FC dikalikan FB-nya lebih dari 0, berarti yang menjadi A apa? Apa? A, iya, jadi A sendiri. Ya, gitu. Kita tutup ya. Ini isiannya mengikuti tampilan dari laptop atau komputer kalian ya. Jadi ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma ya. Silahkan dilihat ya. Nah, apa saran dari Excelnya ya. Nah, di sini kita lihat yang menjadi A-nya adalah negatif 0,5 yang C ini. Kemudian yang C ini bisa kita dapatkan kalau nilai B-nya sudah diketahui. Nah, ini juga sama harus kita buat rumusnya ya. Jadi if FC dikalikan FB-nya kurang dari 0, nah, maka yang jadi B itu apa di sini? B. B tetap ya, B. Kemudian kalau FC dikalikan FB-nya lebih dari 0, yang menjadi B-nya apa? C. C, ya betul ya. Gitu ya. Nah, tutup. Nah, ini B-nya dia 0 ya. Jadi eh,
A-nya adalah negatif 0,5, B-nya adalah 0. Kemudian kita bisa cari di sini C-nya. C-nya adalah negatif 0,25. Ini bisa kita cari juga FA ya. FB-nya sama ya. Kemudian di sini selang barunya AC. Betul tidak? Jadi FA dikali FC-nya dia kurang dari 0, ya berarti memang di AC ya. Kalau FC dikali FB-nya dia lebih dari 0. Di sini tidak ada akal. Nah, atau error relative approximation ini bisa kita dapatkan ya, karena nilai C barunya sudah ada. Jadi, absolute dari eh, C baru ya dikurangi C lama ya, kemudian dibagi C baru. Satu ya. Cara rumusnya. C baru dikurangi C lama dibagi dengan C baru. Walaupun ini tidak menjadi pertimbangannya karena tidak diminta dari soal, tapi kita coba hitung juga ya. Kemudian statusnya itu bagaimana? Masih next ya, karena di sini lebar selangnya 0,5 ya, belum kurang dari 0,001. Kita coba ya dulu. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi membuat rumus ya, jadi langsung kita drag ya outside ya sampai di mana sini. Bentar ya. Tadi sampai sini ya, bisa mengikuti ya. Jadi di sini di iterasi yang ke-10 kita mendapatkan lebar selang yang kurang dari epsilon ya 0,001 atau 1/1000. Maka kita lihat di sini nilai C-nya adalah negatif 0,42529 ya. Nah, kalau kita lihat ya
Di sini sebetulnya eh, kita mendapatkan kestabilan ya. Jadi mulai di iterasi ke-10 itu ada 3 angka bena yang mulai stabil ya, 425. Ke bawahnya 425. Kalau di iterasi 9 itu dari eh, iterasi 5 sampai 9 ya kita mendapatkan 2 angka bena yang stabil ya. Itu 4. Misalkan sampai 8 itu. Nah, ternyata tidak stabil ya di sini. Nah, kalau kita ya terputus lagi. Oke. Jadi sekali lagi ya, yang ditampilkan di Excel tadi itu adalah eh, bilangan yang memang tergantung dari kapasitas Excel ya untuk memunculkan bilangan tersebut ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang tadi ditampilkan adalah bentuk yang exact ya. Di situnya itu adalah potongan. Ini juga sama. Kalau kita expand lagi ya, kita tambahkan lagi, itu akan tampil teman-temannya yang memang tidak ditampilkan ya. Sekarang 12 ya. Nah, tampil lagi teman-temannya. Nah, dari sini eh, ya karena dimintanya sampai dengan epsilon ya 1/1000, maka kita bisa menyimpulkan salah satu ya. Ini baru satu akar ya, salah satu akar dari persamaan tersebut adalah ini ya.
Terus lagi ya, ini menguji kesabaran ya. Ya, dilanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat di GeoGebra juga sama ya. Jadi eh, yang semula kita lihat ya di zoom in terus ternyata kita tidak bisa memutuskan ya angkanya di mana, tetapi dengan menggunakan bantuan dissection method setidaknya kita bisa memutuskan salah satu akarnya dengan ketentuan tadi ya kurang dari epsilon ya 0,001 atau 1/1000. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalian bisa mencoba ya di rumah cari salah satu akar yang lainnya di antara di selang 67 ya. Tadi kan baru satu akar ya, selang negatif 1 0 ya. Kalian bisa mencari satunya lagi. Nah, ini mungkin ya nanti Bapak eh, kirimkan juga nih PPT-nya ya untuk memandu kalian ya. Nah, ini rumus Excel yang bisa kalian gunakan ya. Nah, ini tampilan yang tadi ya di iterasi ke 10 itu kita mendapatkan status N, artinya epsilonnya sudah atau lebar selangnya sudah kurang dari epsilon. Oke, ini untuk tugas yang kedua ya seperti yang Bapak sampaikan ya. Jadi setiap pertemuan itu ada tugas. Sini diberikan konteks ya. Konteksnya adalah tentang sustainability ya. Ini diharapkan kalian ya tidak sekedar ya mengerjakan metode numerik, tapi Bapak ingin mengintegrasikan ya nilai-nilai dari keberlanjutan ya sustainability dalam eh, perkuliahan metode numerik ya. Ini kaitannya dengan pengurangan jumlah sampah plastik ya. Jadi kita eh, mulai ya untuk mengurangi penggunaan plastik ya. Terutama di sini botol air minum plastik. Nah, nanti ke depannya ONJ juga akan menggalakkan program ini ya, program pengurangan penggunaan botol plastik ya, sekali pakai. Nah, di sini ada eh, fungsi ya, hubungan antara tingkat partisipasi mahasiswa dalam menggunakan botol minum ulang ya, atau tumbler ya dengan selisih jumlah sampah plastik ya terhadap target pengurangan. Ini modelnya seperti ini. Kemudian program dianggap ketika ya fx-nya itu sama dengan 0. Nah, kalian nanti mencari ya nilai X ya tingkat partisipasi sehingga selisihnya itu 0 kan ya. Jadi selisih antara jumlah plastik ya terhadap target pengurangan sampah. Ya. Nah, nanti kalian menggunakan bisection method ya. Ini epsilonnya sama ya 1/1000. Kemudian kalian coba interpretasi nilai X ya yang kalian dapatkan ya. Jadi di sini ada dua hal yang ada tiga hal ya. Yang pertama adalah kesadaran tentang pengurangan jumlah plastik. Kemudian kalian menggunakan metode numerik bisection method untuk mencari akar. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi dari nilai X tersebut. Ada yang tanyakan?
Nanya Pak tadi berarti untuk mencari atau mencapai nilai N itu ketika Jelas ini? kalau Pak tes, Halo, Nur Hidayat? iya Iya, Pak. silakan. Gini Pak tadi kan Bapak menjelaskan ini bentuknya mungkin make sure aja. Tadi kan untuk mencari nilai N itu ketika ada nilai yang konstan entah 3 atau 4 angka benda ke belakang gitu ya Pak. Nah itu apakah memang selalu kayak gitu patternnya? Maksudnya kan tadi ada 0,425 terus ke bawah ya berarti itu udah konstan ke bawah 0,425. Berarti yang kita anggap sebagai akarnya itu adalah yang awal gitu Pak. Yang 0,42529 yang di sini. Ya, jadi di sini kita sebetulnya melihat status ya, ya Muhammad Nur Hidayat ya. Jadi berdasarkan permintaan dari soal itu kita, nah ini kan ya, di sini metode bisection atau metode bagi dua itu menggunakan iterasi ya, di mana iterasi itu akan terus yang terjadi terus menerus. Maka kita perlu membuat instruksi untuk mengakhiri iterasi tersebut. Ini ada tiga pilihan ya untuk menghentikan iterasi. Ya. Salah satu di antaranya yang sudah kita gunakan adalah dengan melihat lebar selang ya. Kalau misalkan lebar selangnya itu sudah kurang dari epsilon yang diberikan, maka iterasi itu berhenti. Nah, ketika iterasi itu berhenti, maka kita mendapatkan nilai dari akarnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, sekali lagi, iterasi berhenti itu di iterasi ke-10 kita mendapatkan nilai dari C ya, negatif 0,42529. Ini yang akan kita ambil ya akarnya. Tapi kalau kita lihat angka benanya ya, sudah konsisten itu ada eh, 425 ya. Jadi angka bena itu adalah angka yang di mana kita yakin ya dengan angka tersebut. Artinya kalau yakin ya berarti dia sudah konsisten. Ya, di sini ada tiga angka bina yang konsisten itu 4, 2, 5. Sementara 2 dan 9 itu belum konsisten ya. Kita lihat ke bawah itu masih berubah kan ya. Begitu ya, Nur Hidayat ya. Oh berarti sebenarnya itu berpengaruh yang benarnya itu yang dari bagian yang ER ini ya Pak. Ini kan ada 0,001 berarti kan dia udah ada di selang yang sesuai. Itu sesuai sama epsilon ya. Epsilon itu dilihat dari lebar ya, lebar selangnya, bukan dari ER. ER itu error relative approximation. Itu Galat, ada galat ya berarti. pertimbang. Nah, ya galat relatif hampiran. Ini opsi yang ketiga gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan nanti pertanyaannya kaitan dengan delta, ya misalkan deltanya itu 1/1000, ya udah. Ya, jadi kalian melihatnya di error relative approximation gitu. Begitu ya. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Jadi ini materi kita hari ini tentang bisection method. Ya. Ini kelas work 2. Kemudian, nah ini ya, tadi Bapak minta kalian mengisi survei tugas ya yang kalian harus kerjakan ya. Yang pertama yang tadi kelas work yang ini. Kemudian yang kedua adalah mengisi kuesioner ini ya. Semuanya mengisi ya. Nah, ini untuk melihat computational thinking kalian ya. Sini yang hadir berapa nih? Ada 38 ya, 38 semuanya isi. Nanti Bapak kirimkan PPT-nya di Google Classroom ya, kemudian sekalian juga membuka assignment ya. Kemudian eh, soal dan juga kuesioner nanti Bapak tampilkan juga di Google Classroom. Oke.
bagi yang bisa scan QR silahkan ya. Kalau misalkan belum memungkinkan ya nanti ya Bapak kirimkan di Google Classroom. Oke, baik ya, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Pak, Terima maaf Pak. kasih atas kehadirannya mudah. Ya, Nanti untuk ada yang Excelnya bisa tanyakan? tolong dikirim juga gak Pak? Excel yang tadi. Coba dulu ya Oke, siap Pak. Excelnya. Jadi coba dulu nanti kalau misalkan sulit nanti kasih tahu Bapak ya, Bapak kirimkan. Coba dulu ya. Oke, baik Pak. Ada rekamannya kan ini ya? Ada Pak. Ya, nanti coba dulu lah. Kalau 2 hari 3 hari belum eh, belum sesuai atau ada yang tidak pas ya nanti tanyakan ke Bapak. Oke, kita tutup ya pekan depan. Ya, pekan depan itu jadwal Bapak ini ya WFA ya eh, atau WFH. Jadi kita selenggarakan online ya. Sebetulnya bisa libur tapi kita optimalkan ya. Karena kan official liburnya itu tanggal berapa ya? Tanggal 18 ya. Tapi 16 17 itu work from anywhere. Nah, kalian bisa juga anywhere ya. Mau belajar atau ketika nanti perkuliahan pekan depan kalian ada di jalan, ada di mall, ada di pasar gitu silakan. Yang penting eh, ikut Zoom gitu ya. Bapak tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Pak, Terima kasih, Pak, Pak. Bapak Alif ya. Terima kasih Bapak.